Shalom saudara-saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh hikmat-Mu menyertai kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini firman Tuhan menyapa kita dari Yohanes pasalnya yang pertama, dimulai ayat 43 sampai 51. Yohanes pasalnya yang pertama, dimulai ayat 43 sampai 51. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Jawab Yesus. Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan dan mengumpulkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mengenalmu. Tuhan mengenalmu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita ingin mengenal seseorang, pastinya kita terlebih dahulu bertutur sapa, menanyakan namanya, alamatnya, kepribadiannya. Tidaklah kita dapat simpulkan bagaimana kepribadian seseorang yang kita kenal. Karena untuk mengenal kepribadian, kita harus hidup berdampingan dengan waktu yang cukup lama dengan orang yang akan kita ketahui bagaimana kepribadian. Tidak bisa kita menilai kepribadian seseorang hanya bertemu 1, 2, atau 3 kali. Tidak cukup. Karena kepribadian kita dapat kita kenal, dapat kita ketahui, dapat kita nilai ketika kita hidup berdampingan, hidup bersama-sama. Kita contohkan orang yang berpacaran, belumlah tentu mengenal satu sama lain. Mungkin mereka hanya mengenal kesukaannya, hobinya apa. Tetapi mengenal karakternya, mengenal kepribadiannya, itu belumlah seutuhnya. Tetapi ketika laki-laki dan perempuan memutuskan untuk ke jenjang rumah tangga, dalam satu rumah tangga barulah istri, suami dan istri saling mengenal satu sama lain. Karena mereka hidup berdampingan dengan waktu yang cukup lama.
Kepribadian ketika berpacaran pasti berbeda dengan kepribadian setelah berumah tangga. Jadi pengenalan untuk mengenal orang lebih dalam, kita dapat mengenalnya ketika kita hidup berdampingan dengan seseorang tersebut. Hal inilah yang mau kita renungkan dan gumulkan. Kalau manusia harus hidup berdampingan untuk mengenal temannya atau saudaranya atau keluarganya atau yang dia kasih. Tetapi bagi Allah mengenal sepenuhnya setiap manusia yang diciptakan ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengenal setiap kita manusia. Tuhan mengenal karakter, kepribadian, kelemahan dan kekuatan, kebolehan dan kekurangan yang dimiliki oleh manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat ayat sebelumnya bagaimana Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus sebagai anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ketika Yohanes Pembaptis menyaksikan Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menyelamatkan dosa manusia, maka Andreas, Petrus pun terpanggil untuk menjadi murid Kristus yang pertama. Ini adalah peristiwa bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Setelah Andreas dan Petrus dipanggil Allah untuk menjadi murid, Yesus bergerak cepat pergi ke Galilea mencari jiwa-jiwa yang akan dia panggil dan dia pilih untuk bersama-sama dengannya melayani manusia. Yesus memanggil Filipus, "Mari ikutlah aku." Filipus langsung merespon dengan baik panggilan Kristus. Dan Filipus mengatakan kepada sahabatnya Natanael, "Aku telah melihat Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa kata Natanael kepada Filipus? Apakah mungkin ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Ketika Filipus bersaksi tentang Yesus, ternyata Natanael tidak langsung merespon dengan positif. Seolah-olah Natanael meragukan apakah benar akan ada sesuatu yang baik yang akan datang dari Nazaret. Natanael tidak menelan begitu saja apa yang disaksikan oleh Filipus, tapi dia mempertanyakan apa yang dikatakan Filipus. Apakah benar-benar mungkin? Untuk meyakinkan Natanael, Filipus mengajak, "Mari dan lihatlah." Ada suatu ajakan yang disampaikan Filipus kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Yesus, anak Allah, memberikan penilaian kepada Natanael yang telah mempertanyakan, mungkinkah? Apa kata Yesus? Apa penilaian Yesus kepada Natanael? "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bapak Ibu lihat penilaian Yesus Kristus kepada Natanael. "Lihatlah, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Sentak Natanael bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Wajar pertanyaan yang disampaikan oleh
Natanael kepada Yesus, "Bagaimana mungkin engkau mengenal aku?" Apa jawab Yesus kepada Natanael? "Sebelum Filipus mengajak engkau untuk bertemu dengan aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Bapak Ibu, sentak Natanael berkata kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Apakah engkau mengatakan itu karena aku telah mengatakan engkau ada di bawah pohon ara? Sesungguhnya engkau akan melihat perbuatan dan karya yang lebih besar. Sampai ayat terakhir dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita renungkan dan gumulkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, banyak cara Tuhan untuk memanggil kita sebagai pengikutnya, muridnya, ataupun menjadi pelayannya. Banyak cara Tuhan. Panggilan kita untuk menjadi pengikut Kristus, Tuhan sediakan berbagai banyak cara agar kita boleh dekat dan mengikut Tuhan. Andreas dan Simon Petrus berbeda dengan Filipus yang dipanggil Kristus secara langsung. Itu menunjukkan keterpanggilan kita untuk menjadi umatnya, keterpanggilan kita untuk menjadi pengikutnya dan pelayannya, memiliki cara yang berbeda yang telah disediakan oleh Tuhan kepada manusia yang diciptakannya. Yang kedua, ketika kita dipanggil menjadi umatnya, menjadi pengikutnya, dan menjadi pelayannya, peganglah iman percaya. Yesus anak Allah, domba Allah yang menghapus dosa manusia. Sehingga keterikutan kita menjadi pengikut Kristus tidaklah sia-sia. Sampai mati pun kita pertahankan iman kita kepada Yesus sebagai anak Allah yang menghapus dosa manusia. Dan yang ketiga, kita satu persatu manusia yang diciptakan Tuhan tidak diragukan lagi. Allah lah yang mengenal kepribadian setiap manusia. Pribadi manusia, karakter manusia, kelemahan, kebolehan, dan kekurangan manusia, semua ada dalam kuasa Allah. Satu pun tidak bisa tersembunyi di dalam Tuhan. Yesus mengenal Natanael. Yesus mengenal karakter Natanael. Yesus mengenal kesungguhan dan ketulusan. Bahkan Yesus katakan kepada Natanael, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Menjadi pribadi yang dikenal Kristus. Tuhan tahu ketika kita di kandungan ibu kita, Tuhan akan tahu. Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah tentukan bagaimana kepribadian setiap manusia yang diciptakannya. Bagaimana proses pengenalannya akan Tuhan, bagaimana proses imannya kepada Yesus, bagaimana proses dia untuk boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengenal. Sama seperti tema kita tadi, Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan tahu bagaimana kepribadian hidup kita. Jadi kita tidak mampu mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita terus belajar untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pribadi yang mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Pribadi yang setia menjadi pengikut Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mengenal.
Tuhan mengenal saudara, Tuhan mengenal kita semua, Tuhan mengenal saya pribadi. Oleh karena itu, mari ketika Tuhan telah kenal kita, kita juga harus mengenal Tuhan yang pengasih, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang berencana yang baik dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu karena firman Tuhan boleh sampai bagi kami pada minggu ini. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali sesungguhnya Tuhan telah mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Pengenalan Tuhan akan hidup kami, biarlah kami juga sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang pengasih, Tuhan yang pemurah dan pengampun, untuk boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk setia kepada iman percaya kami, percaya Yesus Kristus sebagai domba Allah yang menghapuskan dosa-dosa kami sebagai manusia yang telah berdosa. Ajari kami juga Tuhan untuk tetap setia menjadi pengikut Tuhan, dan setia untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi lewat ibadah kami, lewat renungan kami, lewat doa kami dan pembacaan firman Tuhan kami. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.